Selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi bersama saya Elisa Purba dan rekan saya Alfad Rizky dalam program TVR 09. Tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi hangat dan menarik yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen. Inilah pemirsa TVR 09 selengkapnya. Komisi 5 DPR RI meninjau langsung kegiatan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam mengembangkan badan usaha milik desa atau BUMDes di Desa Pandowoharjo, Kabupaten Sleman, Provinsi Yogyakarta. BUMDes juga diharapkan menjadi langkah maju dalam upaya memperkuat kemandirian dan pengembangan perekonomian masyarakat desa. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, Ridwan Bae, mengatakan badan usaha milik desa atau BUMDes Amarta di Desa Pandowoharjo telah berkontribusi baik di mana telah memberikan langkah-langkah konkret. Kami datang memang khusus untuk melihat BUMDes yang ada di BUMDes Amarta yang ada di Jogja ini. Sebab BUMDes Amarta ini telah memberi kontribusi baik, utamanya dalam aspek proses maupun telah melahirkan satu langkah-langkah yang konkret untuk memajukan BUMDesnya ya, dengan melibatkan semua komponen masyarakat yang ada. Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI lainnya, Muhammad Aras, mengatakan badan usaha milik desa atau BUMDes Amarta Kelurahan Pandowoharjo untuk pengembangan butuh kreativitas itu sangat penting sehingga dapat menumbuhkan ekonomi masyarakat. Ya, jadi hari ini kami segenap anggota Komisi 5 DPR RI mengunjungi Kelurahan Pandowoharjo, Kabupaten Sleman untuk menyaksikan bagaimana pengembangan BUMDes yang ada di kampung ini. Kita melihat bahwa ternyata kreativitas itu sangat penting untuk menumbuhkan ekonomi di setiap masyarakat. Apa saja hal-hal yang bisa dilakukan itu, yang penting itu bisa memberikan nilai manfaat kepada masyarakat, insya Allah bisa kita kembangkan. Dari Sleman, Yogyakarta, Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 6 DPR RI membuka opsi revisi Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi atau PBK nomor 10 tahun 2011 untuk mengantisipasi maraknya penipuan investasi ilegal dengan berbagai skema mulai dari robot trading hingga binary option. Pasalnya, perkembangan dunia keuangan digital yang bergerak sangat cepat disebut memberi celah pada para pelaku kejahatan finansial. Ditemui di sela rapat dengar pendapat dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI, beberapa waktu lalu, anggota Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyebut perkembangan dunia digital termasuk di industri keuangan yang sangat cepat memberi celah bagi para pelaku kejahatan. Ya, digital selalu berkembang. Nah, ini yang kita tanyakan. Kalau memang pemerintah butuh undang-undang baru, kita DPR siap memberikan dukungan dan membahas ini bersama pemerintah. Untuk itulah hari ini sekali lagi kita panggil Kepala Bapepti untuk membahas ini. Pada tahun 2021, nilai transaksi cryptocurrency di dalam negeri dicatat mencapai 860 triliun rupiah atau setara 2,35 triliun per harinya. Untuk itu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Martin Manurung meminta BAPEPTI dapat melakukan pengawasan dengan baik. Kami memandang hal ini harus menjadi perhatian BAPEPTI sebagai lembaga yang mengawasi. BAPEPTI harus mampu memberikan jaminan keamanan bagi investor dan nasabah melalui regulasi dan keberadaan lembaga clearing sebagai jaminan. Regulasi apa yang sudah ada dan regulasi apa yang dibutuhkan. Hingga bagaimana tata kelola komoditas kripto dan digital currency ini agar terus berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Perdagangan berjangka komoditi sebelumnya sudah diatur dalam Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi atau PBK nomor 10 tahun 2011. Teresia dan Denus, TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa TVR Parlemen, masih ada berita lainnya yang kami siapkan untuk Anda. Di antaranya Badan Legislasi DPR RI yang mendorong peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit pendidikan. Sesaat lagi hanya di TVR 09. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR.
DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kembali di TVR 09. Pemirsa, Badan Legislasi DPR RI menilai perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit pendidikan serta pemenuhan tenaga pendidik dalam rangka mendukung RUU Pendidikan Kedokteran. Rektor Universitas Papua atau UNIPA menyampaikan beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain minimnya anggaran untuk proses perkuliahan, rendahnya formasi dosen dan tenaga pendidik untuk Fakultas Kedokteran UNIPA, serta sarana dan prasarana yang belum terselesaikan. Menanggapi hal tersebut, anggota Badan Legislasi DPR RI Zainuddin Maliki mendorong penyediaan rumah sakit pendidikan dalam rancangan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran. Rancangan undang-undang yang kita coba bahas itu, kita membagi rumah sakit pendidikan menjadi rumah sakit pendidikan utama dan juga jejaring rumah sakit pendidikan. Oleh karena itu saya kira melalui pasal ini nanti kita bisa perkuat apa yang menjadi aspirasi masyarakat Papua Barat agar daerah yang masih butuh dukungan ini diberi afirmasi untuk penyediaan rumah sakitnya, tetapi dengan tetap harus memperhatikan kualitas layanan kesehatan. Lebih lanjut, Zainuddin menambahkan, tidak hanya terkait penyediaan rumah sakit, rancangan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran juga perlu memperhatikan kualitas sumber daya manusia di bidang kedokteran, terutama sumber daya manusia di Provinsi Papua Barat. Dari Provinsi Papua Barat, Vinita, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 6 DPR RI mendorong pemerintah untuk melakukan pengawasan atas distribusi dan stok bahan pangan dalam rangka menjaga stabilitas harga pangan. Memasuki bulan Ramadan, harga pangan masih terus mengalami kenaikan. Kenaikan beberapa komoditas bahan pangan dan ketersediaan stok pangan harus segera ditindaklanjuti agar harga dan stok pangan bisa kembali stabil. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 6 DPR RI, Nevi Zuwairina, mendorong pemerintah untuk bisa mengontrol harga pangan menjelang Ramadan ini serta memastikan stok pangan hingga 6 bulan ke depan. Mencegah ya agar dunia usaha dalam negeri tidak ikut mempermainkan harga. Ya, jadi pemerintah juga mengawasi adanya Satgas Pangan, menghabiskan kartel pangan ya. Jangan sampai ada segelintir orang yang memanfaatkan masalah kenaikan pangan ya di waktu-waktu tertentu.
Ini Satgas Pangan harus bergerak ya, kalaupun belum ada dibentuk segera. Distribusi pangan ini banyak ya stakeholder yang terkait ya, ada mungkin dari Bulognya atau mungkin dari RNI-nya, BUMN-nya atau yang mana ya terkait. Dia harus ada kerjasama ya, sinergis ya. Mereka harus punya tadi ya stok pangan ke depan 6 bulan. Sudah itu pikirkan distribusinya ya. Nah distribusi ini jangan sampai nanti dikuasai oleh kartel lagi. Nevi Zuairina berharap pemerintah dapat terus melakukan operasi secara berkala untuk menstabilkan harga dan persediaan pangan selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Vinita dan Domi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI saat ini sedang merapikan undang-undang tiap provinsi di Indonesia. Beberapa waktu lalu, Badan Legislasi DPR RI menyepakati hasil harmonisasi RUU Provinsi Bali dengan beberapa catatan. Salah satunya terkait dengan definisi retribusi dan kontribusi masyarakat di sektor pariwisata. Balik menyadari Provinsi Bali yang bertumpu pada sektor pariwisata membutuhkan tata administrasi kewilayahan yang khusus. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI, anggota Balik DPR RI Firman Subagio mengatakan, sebagai provinsi penghasil devisa terbesar dari sektor pariwisata, membutuhkan perhatian khusus. Berdasarkan pengalaman terjadinya pandemi COVID-19, masyarakat Bali sangat terdampak dengan ditutupnya akses bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Selain itu, tata administrasi wilayah Bali harus menyesuaikan perkembangan zaman. Diharapkan mampu menjawab perkembangan permasalahan dan kebutuhan hukum pemerintah daerah serta masyarakatnya dalam rangka menjalankan roda pemerintahan mendorong percepatan kemajuan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Anggota Balik DPR RI Inyoman Parta menambahkan perlunya penataan dasar hukum yang baru untuk pembentukan Provinsi Bali dengan kekhususan wilayah pariwisata dan budaya yang tentunya tetap mengikuti perundangan yang berlaku. Pendapatan daerah perlu diberikan kewenangan untuk memungut retribusi dan kontribusi pariwisata untuk pengembangan pariwisata dan pelestarian lingkungan alam Provinsi Bali serta memberikan jawaban terhadap penyelesaian masalah ketimpangan ekstrim pembangunan yang terjadi antara Bali Selatan dan Bali Utara. Amita dan Rizky, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, itu tadi 5 berita pilihan dari tim redaksi TVR Parlemen. Jangan kemana-mana, sesaat lagi ada berita mendalam mengenai polemik RUU Sistiknas terkait hilangnya kata madrasah dalam RUU tersebut. Informasinya sesaat lagi, tetap di TVR 09. Kebersihan juga sebagian dari iman. Cuci tanganmu, jaga jarakmu, dan jangan lupa pakai maskermu agar terhindar dari virus. Jagalah diri kita, teman dan keluarga kita, bersama kita pasti bisa. Bersama kita pasti bisa. Bersama kita pasti bisa. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu,
segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Kembali di TVR 09. Pemirsa, rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas hingga kini masih menjadi polemik. Bahkan salinan RUU tersebut tengah beredar di masyarakat, termasuk dihilangkannya kata madrasah pada rancangan undang-undang tersebut. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf mengungkapkan, DPR RI belum pernah mendapatkan salinan draft RUU Sisdiknas dari Kemendikbudristek. Nah, DPR juga mengkhawatirkan kedepannya akan terjadi kekacauan regulasi jika RUU Sisdiknas nantinya tidak mengikat secara hukum berkaitan dengan keberadaan madrasah dan satuan pendidikan lainnya. Simak liputan mendalamnya pemirsa yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen berikut ini. Publik merasa keberatan dengan adanya penyusunan revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek. Sebab dalam proses revisinya, publik hanya dijadikan mitra konsultasi dan tidak dilibatkan sebagai panitia kerja nasional. Dalam pelaksanaan rapat dengar pendapat umum di Komisi 10 DPR RI, belum lama ini, Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia atau API dan Konsorsium Pendidikan Indonesia atau KOPI mengeluhkan perancangan Undang-Undang Sisdiknas dinilai terlalu tergesa-gesa sehingga tidak melibatkan publik secara luas. Menanggapi hal tersebut, menurut Ketua Komisi 10 DPR RI Saiful Huda, Kemendikbudristek perlu merespon usulan tersebut karena keterlibatan publik sangat diperlukan untuk menyempurnakan rancangan Undang-Undang Sisdiknas. Melihat target rancangan Undang-Undang Sisdiknas di tahun 2023, maka publik, khususnya penyelenggara pendidikan, masih punya kesempatan untuk berkontribusi. Secara tahapan memang posisinya sekarang masih di pemerintah. Jadi kita menghimbau saja kepada pemerintah supaya keberatan publik, resistensi publik, masukan publik ini ditampung oleh pemerintah sebelum diusulkan kepada DPR. Artinya mumpung ada waktu, proses masih lebar, saya kira tinggal diundang para penyelenggara pendidikan. Ini penting karena mereka mewakili dari penyelenggara pendidikan di Indonesia yang selama ini menopang pendidikan kita di Indonesia. Selain keterlibatan publik, draft rancangan Undang-Undang Sisdiknas sama sekali tak mencantumkan diksi madrasah. Draft rancangan Undang-Undang Sisdiknas hanya mengatur tentang pendidikan keagamaan dalam pasal 32. Namun, pasal itu sama sekali tak menyebut kata madrasah sehingga menimbulkan kontroversi di masyarakat. Madrasah sendiri telah disebutkan dalam bentuk pendidikan dasar, menengah, dan atas dalam Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 di pasal 17 ayat 2. Pasal tersebut berbunyi, pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah, serta sekolah menengah pertama dan madrasah sanawiyah. Serta dalam pasal 18 ayat 3, yakni pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas atau madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Dede Yusuf menilai bagian penjelasan tidak bisa menjadi jurisprudensi karena tidak menjadi dasar hukum yang kuat. Untuk itu Dede berharap frasa madrasah bisa ditarik ke dalam batang tubuh Undang-Undang Sisdiknas. Kami sudah memberikan teguran ya kepada pemerintah. Beberapa kali kami RDP ya dengan Dirjen, termasuk statement-statement di media, karena khusus dengan Menteri Pendidikan belum terkait hal ini. Kami bilang Indonesia ini adalah negara di mana pendidikan juga dilaksanakan oleh masyarakat. Salah satunya adalah melalui madrasah. Tolong itu dimasukkan di dalam batang tubuh, bukan di dalam penjelasan. Nah, kenapa? Karena
alasan pemerintah itu dimasukkan dalam penjelasan karena siapa tahu berubah namanya. Nah, ini masalahnya bukan soal itu. Kebetulan Indonesia juga adalah negara yang mayoritas adalah Muslim dan lembaga-lembaga pendidikannya juga katakanlah sudah sejak sebelum ada negara ini lahir, mereka sudah melakukan pendidikan. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI Muhammad Kadafi menyayangkan draft rancangan Undang-Undang Sisdiknas yang hingga kini justru belum diterima oleh Komisi 10 DPR RI. Kadafi mengaku baru mengetahui draft yang beredar di masyarakat melalui media. Sampai hari ini Komisi 10 belum sama sekali menerima draft RUU Sidiknas. Jadi kita juga nggak paham sama sekali isi dari Undang-Undang Sidiknas itu yang dirubah apa, yang terbarukan apa. Setahu saya Komisi 10 telah mempersiapkan waktu untuk mengundang Mas Menteri menanyakan berkenaan dengan RUU Sidiknas ini. Agar polemik ini tidak berkepanjangan, Komisi 10 DPR RI akan memanggil Menteri Nadiem Makarim untuk meminta penjelasan soal berbagai polemik rancangan Undang-Undang Sisdiknas yang kini tengah digodok pemerintah. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, siapa yang tak tahu Raja Ampat? Tempat ini selalu menjadi sorotan dan destinasi favorit oleh para wisatawan lokal maupun mancanegara karena keindahannya yang memukau. Nah, tempat yang selalu menjadi destinasi impian ini ternyata menyimpan banyak sekali hal yang belum banyak diketahui. Untuk itu pemirsa, jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama TVR 09. Ingat selalu protokol kesehatan dengan melakukan 5M. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi. Dipersembahkan oleh Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 09. Pemirsa, Raja Ampat tak hanya syarat akan kekayaan alam dan keindahan panoramanya saja, tetapi juga budaya dan sejarahnya. Nah, terdiri dari gugusan ratusan pulau dengan 4 pulau besar, di antaranya ada Waigeo, Misol, Salawati, dan Batanta. Tak perlu berlama-lama lagi pemirsa, berikut liputan lengkapnya hanya untuk Anda. Selamat
Selamat pagi pemirsa TVR 09. Kali ini kami akan mengajak Anda berjalan-jalan ke destinasi wisata yang berada di ujung timur Indonesia. Memiliki julukan The Last Paradise on Earth, apalagi kalau bukan Raja Ampat. Berada di kawasan teritorial Papua Barat, Raja Ampat terdiri dari banyak pulau karang yang tersebar luas di seluruh wilayahnya. Dengan 4 pulau utama yang paling besar, yaitu Pulau Waigeo, Pulau Batanta, Pulau Salawati, dan Pulau Misol. 4 pulau besar inilah yang menjadi titik awal penyebaran seluruh penduduk Raja Ampat yang sebagian besarnya berprofesi sebagai nelayan. Wilayah perairan adalah daya tarik utama Raja Ampat. Mengingat perairan Raja Ampat adalah salah satu dari 10 perairan terbaik di seluruh dunia. Hal ini didasarkan pada berbagai penelitian tentang kekayaan flora, fauna, dan kelestarian alam laut yang dimiliki Raja Ampat. Raja Ampat memiliki pulau-pulau yang membentuk deretan tebing tinggi. Beberapa tempat seperti Piai Nemo, Teluk Kabui, dan Wayag telah lebih dulu dikenal hingga ke seluruh dunia sebelum terkenal di dalam negeri. Bukit Piai Nemo merupakan tempat yang paling banyak dikunjungi wisatawan yang datang ke Raja Ampat. Untuk sampai ke atas bukit, pemirsa harus mendaki ratusan anak tangga. Sehingga pemirsa harus pastikan ya, telah menyiapkan fisik yang kuat. Namun tenang saja, karena di area anak tangga tersedia pondok kecil untuk istirahat sejenak. Selain Piai Nemo, tempat lain yang menjadi favorit wisatawan yaitu Pulau Wayag. Pulau ini terletak di Desa Waigeo Barat, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat. Air laut di pulau ini berwarna biru muda dan biru tua. Perbedaan warna tersebut tergantung dari tingkat kedalamannya. Selain keindahan warna airnya, Pulau Wayag juga memiliki gugusan-gugusan pulau kecil yang sangat indah. Pulau ini berupa batuan karang yang membentuk gugusan menarik dengan bagian puncak ditumbuhi pepohonan. Kawasan Raja Ampat sangatlah luas. Untuk mengakses seluruh lokasi, pemirsa membutuhkan akomodasi untuk menuju satu tempat ke tempat lain. Selama di Raja Ampat, pemirsa bisa menyewa kapal ataupun speedboat. Dengan moda transportasi ini, pemirsa bisa menjelajah pulau dengan nyaman dan leluasa. Mempelajari keunikan Raja Ampat memang tidak akan ada habisnya. Inilah yang membuat kepulauan ini begitu berjaya hingga saat ini. Betapa kayanya alam, sejarah, dan budaya kepulauan Raja Ampat telah membuat dunia berdecak kagum. Kini Raja Ampat telah menjadi salah satu destinasi wisata favorit yang terkenal di seluruh dunia. Sekian dulu ya liputan kali ini mengenai Raja Ampat. Kalau di antara pemirsa ada yang berminat untuk berwisata ke sana, jangan lupa siapkan budget lebih ya. Sampai jumpa lagi di episode jalan-jalan berikutnya. Pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda agenda DPR RI pada hari ini Kamis 31 Maret 2022. Pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, Perpustakaan DPR RI akan mengadakan bedah buku Green and Blue Constitution di ruang Abdul Muiz. Lalu pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Komisi 6 DPR RI akan mengadakan rapat dengan KPPU dan Lembaga Perlindungan Konsumen. Kemudian dilanjutkan pada pukul 10 juga Komisi 3 DPR RI akan mengadakan rapat kerja dengan Menkumham terkait dengan panja RUU Narkotika. Dan juga di siang harinya ada pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, Badan Legislasi DPR RI akan melakukan pembahasan DIM RUU TPKS, serta sejumlah agenda DPR RI lainnya yang dapat disaksikan di layar televisi Anda tentunya hanya di TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi kali ini. Jangan lupa kembali kami ingatkan pandemi masih belum berakhir. Untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Alfat Rizky dan rekan saya Elisa Purba. Sampai bertemu kembali di TVR 09 esok hari. Sampai jumpa.